Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran matematika KD 3.1 tentang garis bilangan. Anak-anak pasti sudah tahu garis bilangan. Nah, di sini Bapak tampilkan garis bilangan mulai dari bilangan negatif sampai bilangan positif. Nah, ini adalah bilangan 0. Kemudian sebelah kanan bilangan 0 disebut bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 disebut bilangan bulat negatif. Yang menjadi titik tolak adalah bilangan 0. Kalau sebelah kanan bilangan 0, berarti nilai bilangan tersebut besar. Dan sebelah kiri 0 itu nilai bilangannya kecil. Maka semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan itu semakin kecil. Apa yang maksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan negatif. Lambang dan nama bilangan bulat. -7 dibaca negatif 7, dibacanya negatif 15. Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. 5 lawannya -5, -8 lawannya 8. Maka jika bilangan positif ditambah lawannya, maka hasilnya akan menjadi 0. Jadi sebuah bilangan positif jika ditambah dengan lawan bilangannya, maka akan menghasilkan bilangan 0. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan istilah-istilah yang berhubungan atau mengandung nilai positif. Di antaranya maju, di atas, ke depan, dan sebagainya. Kemudian pernyataan-pernyataan yang mengandung bilangan negatif, misalnya kebalikan atau lawan dari positif. Maju lawannya mundur, jadi mundur, di bawah, ke belakang, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita mengurutkan sebuah bilangan? Misalnya -8, 5, -18, -1, 3, 9. Maka urutkan bilangan bulat di atas dari yang terkecil. Nah, dari ke-6 bilangan ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah pasti bilangan negatif. Nah, bilangan negatif, mana yang paling kecil? Bukan angkanya, tapi nilainya, yaitu paling kecil adalah negatif 18. Kenapa negatif 18 paling kecil? Karena letaknya di sebelah kanan, sebelah kiri bilangan yang lainnya. Semakin besar angkanya, tetapi nilainya negatif, maka semakin kecil. Nah, ini anak-anak harus hati-hati dan teliti, jangan melihat angkanya saja. Maka kalau kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil, berarti mulai dari -18 dulu. Jadi -18, -8, -1, 3, 5, 9. Jadi paling kecil -18, paling besar 9. Sekarang -12, 3, 9, -6, -2, dan 6. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Maka kita cari dulu mana bilangan yang paling besar. Nah, kalau ditanya yang besar, berarti anak-anak harus pilih bilangan yang positif. Nah, bilangan positifnya ada 3, 9, dan 6. Maka mana yang paling besar? Yaitu 9. Jadi diurutkan mulai 9, 6, 3, -2, -5, -12. Jadi yang paling besar 9, paling kecil -12.
Kenapa min 12 paling kecil? Karena letaknya di sebelah kiri negatif 5. Nah, kita akan coba belajar melengkapi bilangan bulat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nomor 1, kita lihat dua bilangan yang berurutan, yang berdekatan. Di sini ada angka 8 dan 13. Maka kita cari selisihnya. Selisihnya berapa? 8 dan 13. Jadi 13 dikurangi 8, 5. Jadi selisihnya 5. Maka min 12 ditambah 5 jadi min 7. Min 7 tambah 5 min 2. Min 2 tambah 5 3. 3 tambah 5 8. 8 tambah 5 13. 13 tambah 5 18. Nomor 2, kita cari di sini nggak ada yang langsung berurutan, tapi yang berdekatan adalah angka 5 dan 19. Nah, kita cari selisihnya. 19 dikurangi 5, 14. Karena di sini ada angka, maka harus dibagi 2 selisihnya. Jadi 14 dibagi 2, 7. Jadi jarak bilangan yang satu dengan yang lainnya adalah 7. Maka kita mulai dari min 16. Min 16 ditambah 7 min 9. Min 9 tambah 7 min 2. Min 2 tambah 7 5. 5 tambah 7 12. 12 tambah 7 19. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Yang perlu anak-anak ingat adalah kita mulai dari titik 0. Ya, dari titik 0, misalnya ini garis panahnya ke kiri 8 langkah, maka nilainya min 8. Kemudian ke kanan 12 langkah, berarti nilainya 12. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 4. Nah, kalau anak-anak membuat garis bilangan penjumlahan atau pengurangan, caranya seperti ini. Mulai menuliskan, menghitung garis bilangannya adalah mulai dari yang atas dulu. Min 8 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ke kanan. 12 sama dengan 4. Misalnya ini dari mulai atas dulu 6. Kemudian setelah sampai 6, ini anak panahnya ke kiri. Karena ke kiri jadi min 13. Jadi 6 ditambah min 13, kemudian menghitung nilainya, hasilnya adalah kita mulai dari 0 lagi, yaitu min 7. Jadi ngitungnya dari anak panah yang atas ke bawah. Nah, 6 ditambah min 13 sama dengan min 7. Bisa juga kalau pengurangan berarti 6 dikurangi 13. Nah, kalau dilihat dari sini, maka bisa disederhanakan nih, tambah dengan min tuh jadi min. Kemudian berikutnya dari 0 lagi min 3, berarti ke kiri, kemudian ke kiri lagi min 5, maka hasilnya adalah min 8. Jadi min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Nah, ini min 8. Atau ini sama saja dengan min 3 dikurangi 5 kalau pengurangan.
contoh berikutnya tentang pengurangan. Jadi min 2 dikurangi 5. Karena ke kiri dikurangi 5 sama dengan min 7. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 karena ke kiri dikurangi 2. Contoh berikutnya 2 dikurangi. Nah, karena pengurangan ini kekuranginya ke kanan, jadi ini sama saja dengan min dengan min. Dikurangi 4 sama dengan 6. Ini pengurangan, tapi pengurangannya dikurangi dengan bilangan negatif. Nah, ini sama saja dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi min dengan min ini sama nilainya, sama artinya dengan ditambah. Berikutnya min 5. Dari 0 lagi min 5. Kemudian dikurangi min 11 sama dengan 6. Nah, min dengan min ini sama saja dengan plus. Jadi nilainya sama. Jadi supaya memudahkan kita mengerjakan soal yang ada 2 tanda berurutan ini, lebih baik disederhanakan dulu. Nah, supaya lebih mudah kita lihat contoh dengan ayam ini. Contoh di praktik. Nah, misalnya ini contoh soal 2 ditambah 3 berarti 2. Nah, kalau kita praktekkan di sini 2 ya, ditambah. Ingat, kalau penjumlahan ayam ini harus menghadap ke kanan. Tambah 3, 3 itu positif berarti maju 3 langkah. Maka ayam itu ada di posisi angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 ditambah min 3. 2 karena positif berarti maju. Ditambah berarti ayam masih menghadap ke kanan. Dikurangi 3 berarti ayamnya itu harus mundur. Maka ayam terakhir ada di posisi min 1. Jadi 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Sekarang min 2 ditambah 3. Min 2 berarti ayam itu mundur 2 langkah. Nah, ada di min 2. Ditambah berarti ayam masih menghadap ke kanan. 3 karena positif berarti ayamnya maju 3 langkah. Jadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sekarang min 2 ditambah min 3. Min 2 berarti ayamnya mundur 2 langkah. Ditambah ayamnya masih menghadap ke kanan. Min 3 berarti min 3 mundur 3 langkah karena min. Maka min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Contohnya pengurangan. 2 dikurangi 3. 2 berarti ayamnya maju. Dikurangi berarti ayamnya harus menghadap ke bilangan yang negatif. Berarti si ayam harus berbalik badan. Jadi kalau dikurang, ayamnya menghadap ke kiri. 3 artinya maju. Maka ayam ada di angka min 1. Ya. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Sekarang 2 dikurangi min 3. Ayamnya 2 maju 2 langkah. Dikurangi berarti ayam harus menghadap ke bilangan negatif, berarti harus balik badan. Nah, sekarang sudah menghadap ke sebelah kiri. Min 3 artinya mundur. Nah,
ayam sekarang berada di titik angka 5. Maka 2 dikurangi min 3 sama dengan 5. Nah, berapa yang hasilnya 5? Yaitu juga bisa disederhanakan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi min dengan min ini bisa kita sederhanakan jadi plus 2 ditambah 3. Sekarang min 2 dikurangi 3. Min 2 berarti mundur 2 langkah. Dikurangi berarti ayam ini harus balik kanan, menghadap ke bilangan negatif. 3 artinya maju. Maka sekarang ayam berada di angka min 5. Min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Sekarang soal berikutnya min 2 dikurangi min 3. Min 2 berarti mundur 2 langkah. Karena dikurang berarti ayam harus menghadap ke sebelah kiri. Min 3 artinya mundur 3 langkah. Nah, sekarang ayam ada di angka 1. Maka min 2 dikurangi min 3 sama dengan 1. Coba min 2 ditambah berapa supaya hasilnya 1? Min 2 ditambah 3 sama dengan 1.